Insya Allah. Ya, baik, Hmm. alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, eh, kecintaan Allah dan juga keberkahannya terlimpah untuk siapapun yang hadir pada kajian kita hari ini. Insya Allah kita akan membahas, eh, ini kita sebelum masuk ke surat baru, kita akan membahas tentang eh, tanda-tanda akhir zaman, ya. Karena di banyaknya fitnah yang terjadi akhir-akhir ini di dunia ini, maka kita perlu tahu lah ya apa sih yang menjadi tanda-tanda akhir zaman itu sehingga kita bisa bisa antisipasi lah gitu. Kayak misalnya ibaratnya kalau kita tahu ujian itu Senin depan, paling enggak eh, hari ini dan besok kita akan prihatin dan mencoba untuk melakukan yang terbaik supaya ujiannya bisa berhasil gitu. Nah, tapi itu tentu saja harus ada tanda-tandanya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Baik, kita buka slide-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita banyak sekali kebaikan, baik kebaikan lahir maupun batin, kebaikan kesehatan, kebaikan kesadaran, kebaikan eh, semangat ya batiniah kita untuk memahami Al-Quran. Hari ini kita akan mencoba untuk menggali ya fenomena-fenomena akhir zaman yang perlu kita pelajari ya. Klik lagi teh, karena itu sangat terkait juga dengan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Baik. Bismillah, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melimpahkan banyak berkah kepada kita. Amin. Hari ini kita akan membahas, klik satu kali lagi. Hari ini kita akan membahas eh, tentang bahasan akhir zaman. Dan ini saya akan bagi menjadi 5 bagian. Ya. Hari ini kita akan membahas bagian satu dan 2. Moga-moga nanti minggu depan kita bisa bahas 3, 4, 5 gitu ya. Memang em, banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan akhir zaman, sehingga kita mengkajinya itu juga saya berpikir apa yang saya pelajari gitu ya. Saya pelajari dari Al-Quran maupun dari kitab-kitab, buku-buku tentang akhir zaman itu. Apa yang saya coba presentasikan di sini tuh adalah buat saya masih belum cukup gitu ya, karena memang banyaknya bahasan tentang itu. Tapi ya kita paling tidak sudah mencoba ya. Saya pikir satu sesi cukup, kayaknya nggak akan cukup, jadi kita akan bagi menjadi 2 sesi. Baik, bagian yang pertama kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat ya. Oke, Taika coba yang tadi kita lihat tadi satu dua tiga jadi kita ada bagian satu tanda-tanda akhir zaman ya atau kiamat, kemudian tentang Dajjal, kemudian tentang Ya'juj dan Ma'juj, tentang jihad akhir zaman dan amalan akhir zaman. Oke, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tandanya ini banyak sekali. Hadisnya juga banyak yang meriwayatkan tentang tanda-tanda hari kiamat ini. Bisa jadi apa yang ditampilkan tidak sebanyak apa yang di dalam Al-Quran dan hadis saking banyaknya. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali tentang hari kiamat ini. Di dalam surat Saba, misalnya surat Saba ayat 3 sampai dengan ayat 4, bagaimana orang-orang yang tidak pernah memikirkan tentang hari akhir, ya, itu akan bertanya-tanya tentang hari akhir itu. Buat teman-teman yang belum pernah bertemu dengan orang ateis,
ya mungkin nggak menganggap apaan sih apaan sih ya, karena kita memang sejak dari kecil sudah diajarkan surga neraka meskipun tidak dalam sesuatu yang sangat sangat detail, tapi paling nggak dalam kehidupan kita, ayo jangan marah, la taghdab walakal jannah, itu kan artinya menunjukkan bahwa hari akhir itu ada gitu. Tapi bayangkan dengan orang-orang yang sejak kecil tidak pernah diajari itu, ya, dan contohnya aja kalau di Perancis tuh memang tidak ada pelajaran agama, karena pelajaran itu agama itu adalah urusan pribadi. Jadi tidak ada pelajaran agama, sehingga orang-orang yang diajarkan, diberitahu tentang hari akhirat itu tidak sepenuhnya bisa dengan mudah memahami itu karena hari kiamat itu, karena dianggapnya sebuah teori itu. Karena itu kita beruntung juga bahwa kita ini dilahirkan dalam lingkungan yang muslim ya, dan kita harus bersyukur dengan itu dan kita berusaha untuk menjadi seorang muslim yang makin baik dari hari ke hari. Ya. Dalam surat Saba dikatakan orang-orang yang kafir, orang-orang di Mekah itu, mereka itu tidak tahu tentang hari kiamat. Mereka setelah hari kiamat itu ada Hayaumul Ba'ts atau hari berbangkit. Ya. Memangnya hari berbangkit itu tidak, hari berbangkit itu mereka buat statement yang eh, mengatakan bahwa hari berbangkit itu tidak ada gitu, tidak akan datang kepada kami. Maka Rasul diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berkata, pasti kiamat itu pasti datang, dan demi Tuhanku yang mengetahui apa-apa yang gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah, dari apapun yang ada sebesar zarah, yang ada dari apapun yang ada di langit dan di bumi. Dan tidak ada yang lebih kecil daripada zarah itu dan tidak lebih besar daripada zarah itu, melainkan tersebut di dalam fi kitabim mubin, di dalam kitab yang nyata, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz. Apakah tujuan daripada hari kiamat itu? Maka dalam surat Saba ayat 4 dikatakan, liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati. Ya, sesungguhnya hari kiamat yang diikuti dengan hari berbangkit itu adalah agar memberikan balasan kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang susah payah mengerjakan amal soleh di tengah gegap gempitanya dunia, di tengah carut marutnya keadaan, di tengah penderitaan, ya, di tengah kesengsaraan ya. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan Allah berikan ampunan, maghfiratu wa rizqun karim. Dia akan diberikan ampunan dan rezeki yang mulia di sisi Allah, yaitu surga Jannatun Naim. Ya. Dan kemudian setelah itu disebutkan lagi dalam surat Saba ayat 5, agar orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dan mereka beranggapan bahwa mereka dapat melemahkan kami, maka dalam arti adalah kesombongan ya mereka itu, maka mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Ya, jadi memang tujuan daripada adanya hari kiamat, ya, hari kiamat itu adalah ada kemudian putusnya dunia dan kemudian mulailah era baru dalam kehidupan episode kedua, yaitu hari Yaumul Akhir. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu balasan dan berikan siksa kepada orang-orang yang memperoleh azab yang pedih. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa memang dunia itu memang kalau dilihat dari satu dunia saja, memang dikatakan dunia itu tidak adil. Enggak lah. Tadi kan udah lupa. Ya, dunia itu tidak adil. Ya betul, memang dunia tidak adil kalau tidak disatukan dengan akhirat, ya. Karena ada orang-orang yang meninggal dalam keadaan teraniaya, ada orang-orang yang direnggut hartanya, nyawanya, ya, kesenangan duniawinya, ya, itu tanpa adanya kadang-kadang tidak sampai pada proses peradilan di dunia. Karena itulah kemudian perlu adanya Yaumul Ba'ts,
atau hari berbangkit itu. Selanjutnya tentang kapan. Selanjutnya setelah itu kapan itu hari kiamat? Di dalam surat An-Nazi'at yang kemarin kita bahas ya. Surat An-Nazi'at ayat 42 sampai ayat 44 dikatakan yas'alunaka anis-sa'ah ya. Ayyana mursaha fima anta min dzikroha ila rabbika muntahaha. Ya, next selanjutnya. Jadi kalau orang-orang bertanya kepada kamu, kepada kamu Muhammad tentang hari kebangkitan, kapan terjadinya? Maka dikatakan siapakah kamu wahai Muhammad? Fima anta min dzikroha. Siapakah kamu wahai Muhammad yang dapat menyebutkan waktunya? Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah ya kembalikan segala urusan tentang kiamat itu. Jadi tersirat di dalam ayat ini, fima anta min dzikroha, tersirat bahwa Rasulullah SAW sempat terbersit gitu di dalam hatinya bahwa Allah akan memberitahukan dan dia akan memberitahukan kepada orang-orang ya. Jadi dia mendapat ilmu tentang kapan hari kiamat itu. Tapi kemudian Allah mengatakan fima anta min dzikroha. Sesungguhnya kamu tuh siapa Muhammad sehingga kamu dapat mengatakan kapan hari kiamat itu. Ya. Ila rabbika muntahaha. Selanjutnya dalam surat Al-A'raf ayat 187 juga disebutkan tentang orang-orang yang bertanya tentang kalau memang kiamat itu beneran ada emangnya kapan gitu kan. Maka hendaklah kamu mengatakan ya, mengatakan ini ya, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku dan tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Ya. Dan kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Karena semuanya hancur, ya. Dan kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Ya, tadi ngomong tentang gempa. Gempa itu meskipun katakanlah misalnya 5, 6 skala Richter itu juga udah bikin kita gemper gitu, sangat panik lah ya. Dan itu terjadi dengan tiba-tiba dan itu belum kiamat, itu baru apa namanya gempa ya. Tapi itu pun sudah menjadikan kita udah panik dan yang ada di pikiran hanya lari-lari dan lari. Di sini sebutkan lagi, mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Jadi mereka orang-orang kafir juga berpikir Muhammad tahu pasti gitu. Dan Nabi Muhammad juga punya keinginan untuk mengatakan gitu. Tapi dalam surat An-Nazi'at ayat 44, 42 sampai 44 dikatakan memang tidak, itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tapi manusia kebanyakan tidak mengetahui hal itu. Ya. Kita lihat dalam surat Al-A'raf itu kan diulang 2 kali ya tentang apa yang harus dikatakan ya. Baik dalam surat Al-Ahzab juga dikatakan ya, lagi orang bertanya lagi tentang hari kiamat. Jadi yang bertanya bukan cuma satu orang ya. Beberapa kali Rasulullah SAW itu diminta untuk menjawab pertanyaan kapan hari kiamat itu. Tapi sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah ya. Kul innama ilmuha indallah, sesungguhnya ilmu tentang hari itu hanya ada di sisi Allah. Dan tapi tahukah kamu wahai Muhammad bahwa boleh jadi hari berbangkit itu atau hari kiamat itu yaumus sa'ah la'alla sa'ata ya, saat itu atau hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Seperti halnya disebutkan di dalam selanjutnya next. Innama yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya. Dan surat Al-Ma'arij disebutkan innahum yarawnahu ba'ida wa narahum qariba. Jadi Allah mengatakan bahwa manusia banyak yang berprasangka bahwa kiamat itu masih jauh, ya. Dan tetapi kita melihatnya dekat. Ya memang beda skala antara Allah ya dengan dengan pemikiran Allah, dengan ilmu Allah, dengan sangka-sangka manusia itu, ya. Dan
Di dalam sebuah hadis dikatakan, ya, tidaklah jarak diutusnya aku dari hari kiamat itu seperti 2 jari ini, ya, dengan isyarat jari telunjuk dan jari tengah. Jadi seperti ini, ya. Jadi, jaraknya tuh, seperti ini. Jadi sudah dekat, gitu. Memang ada beberapa yang belum, apa namanya, yang belum terjadi dari tanda-tanda kiamat, tetapi, banyak tanda-tanda yang sudah terjadi saat ini terkait dengan hari kiamat itu. Selanjutnya dikatakan juga bahwa Jibril juga klik sekali lagi, juga tidak tahu kapan kiamat itu. Ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad kemudian bertanya, ya, kabarkanlah kepada Fa'ah Bironi, ya, kabarkanlah kepadaku, Anisaah tentang hari kiamat itu kapan, gitu kan. Kemudian Nabi menjawab, tidak ada orang ditanya, yaitu maksudnya Rasul juga tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya, gitu. Jadi dua-duanya tidak tahu kapan hari kiamat itu. Bahkan di dalam sebuah uh, hadis yang lain disebutkan bahwa malaikat Israfil yang bertugas untuk meniupkan sangkakala itu pun dia tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat itu, tapi dia sudah selalu siaga meniupkan, apa namanya, meletakkan trompet pada mulutnya untuk kapan saja diperintahkan Allah, maka trompet hari kiamat itu akan akan dibunyikan, gitu kan. Jadi tidak ada yang tahu, malaikat pun tidak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hak prerogatif Allah, nggak boleh protes ya, kenapa kita nggak boleh tahu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang, kemarin minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang, apa namanya, tentang sebuah hadis riwayat Ahmad tentang, 5 zaman yang akan dialami oleh kaum muslimin ini. Kaum muslimin dalam arti umat Rasulullah SAW, ya. Mmm, di tengah-tengah kalian, jadi ini kan hadis. Jadi kalau hadis berarti, di konteksnya tuh saat di zaman Rasulullah SAW, ya. Jadi di tengah-tengah kalian tuh terdapat zaman kenabian dan atas izin Allah ia tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya. Itu jelas akan diangkat masa kenabian itu jika dia berkehendak mengangkatnya. Kalau dia berkehendak. Jadi di sini hadis ini mengatakan bahwa Allah itu mempunyai kehendak meskipun secara takdir itu, semuanya ada proses, tapi kalau Allah berkehendak ya bisa saja apapun bisa terjadi, ya. Kemudian setelah zaman kenabian itu ada zaman khalifah yang mengikuti manhaj kenabian, yaitu mengikuti jalan kenabian. Khalifah, 4 khalifah kita, ya, yang semuanya itu mengikuti, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka saat itu atas izin Allah dia akan tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian setelah itu ada kekuasaan kerajaan, ya. Kekuasaan kerajaan yang zalim, ya. Kekuasaan kerajaan disebut mulkan azon. Jadi, periode kerajaan yang zalim dan dia juga ada dan atas izin Allah dia akan tetap ada, lalu dia mengangkatnya, yang jika dia berkehendak mengangkatnya. Maka kemudian ada kekuasaan Jabariyah, ya, Jabariyah. Diktator, Jabar itu artinya kan memaksa. Jadi kekuasaan Jabariyah yang menyengsarakan. Dan itu juga atas izin Allah dan akan tetap ada kecuali dia akan mengangkatnya. Selanjutnya akan ada kembali khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Kita lihat keterangannya dalam slide selanjutnya. Jadi fase pertama atau fase nabawiyah itu adalah, fase setelah kejahilian. Kejahiliahan. Masa jahiliyahnya sudah berlalu, yaitu fase, kehidupan Rasulullah SAW, ya, terutama, ketika di Madinah, ya, ketika nubuah kenabian, ya, sebelum itu di Mekah pun juga sudah ada, ya, sudah mulai, ya, apa namanya, eee, wahyu Allah itu sudah mulai turun. Setelah itu ada khilafah ala minhaj an-nubuwah, ya, fase kekhalifahan berdasarkan sistem kenabian, ya, yang 4 orang, khalifah itu. Kemudian semuanya ada dalam satu rangkaian, satu kontrol, ya, satu tangan, ya.
Kemudian ada Mulkan Azon atau eh, kerajaan-kerajaan yang menggigit, ya, artinya kerajaan yang di dalamnya ada ketidakadilan, ya. Fase ini adalah fase kerajaan yang berawal dari berakhirnya fase khalifah. Jadi setelah khalifah kan ada fase kerajaan yaitu Abbasiyah yang ditandai dengan Bani Umayyah, ya. Setelah itu ada Abbasiyah. Walaupun dalam sejarah Islam fase ini masih disebut khalifahan, ya, tapi sebetulnya bukan khalifah, tapi masuk ke dalam mulkan, ya, kerajaan. Ya, fluktuasi kekuasaan dan keadilan terjadi tergantung pemimpin di zaman tersebut, terkadang baik, terkadang adil, tapi juga terkadang pemimpinnya rusak dan terkadang zalim. Ya, ini masih berlanjut sampai bahkan periode Ottoman, ya. Periode Ottoman itu masih kerajaan yang berakhir tahun 1900, tidak salah awal 1917-an, ya, kalau nggak salah tuh. Itu selesainya fase mulkan, ya. Dan saya sendiri dulu sempat menonton tentang Ottoman, ya, kerajaan Ottoman itu seperti apa. Meskipun ada kontroversi terkait apa namanya penampilan, apa kostum dan sebagainya. Tapi kalau saya lebih cenderung kepada yang itu mah dianggap aja aksesoris gitu lah. Tapi yang penting adalah isinya apa, bagaimana sejarah itu. Dan memang di dalam film Ottoman itu selain juga terdapat liku-liku dari kerajaan Ottoman, tapi juga di dalamnya menunjukkan juga kerajaan pada umumnya dunia saat itu terutama di daerah Eropa, ya, em, Eropa dan Timur Tengah memang terjadi banyak sekali, eh, memang juga sistem kerajaan seperti ini, ya. Dan itu memang jadi bermasalah. Contoh misalnya di dalam sistem itu ada misalnya yang anak rajanya itu tidak mampu untuk memimpin, ya. Ada yang anak rajanya eh, punya masalah mental gitu. Akhirnya ya dia tidak bisa memerintah. Tapi karena kepada siapa akhirnya diwakilkan kepada ibunya atau kepada pamannya dan sebagainya, itu bikin kacau karena ini orang-orang yang biasanya tidak semuanya wakil daripada raja ini, tidak selalunya eh, apa namanya amanah gitu, ya. Kemudian ada lagi raja yang sangat di apa namanya dicengkram oleh hawa nafsunya sehingga bapaknya sudah adil, raja yang sebelumnya adil, ya, baik, soleh, tapi anaknya wah penuh dengan nafsu, ya. Eh, jadi masalah besar, ya. Eh, jadi ini semuanya episode dari Mulkan Adon. Ini terjadi bukan hanya di Ottoman, Abbasiyah, Umayyah, tapi juga terjadi di negara-negara di bumi lain eh, apa namanya pada masa itu, ya. Sekarang kemudian yang keempat adalah eh, Jabariyah, ya. Zaman Jabariyah. Jabariyah itu adalah artinya Jabar. Jabar itu asal katanya Jabaro. Jabaro artinya memaksa. Jadi Jabariyah itu adalah fase diktator, ya. Jadi perpanjangan ini masa fase kerajaan ini Mulkan Jabariyah ini terjadi sekarang ini, ya. Keadaannya lebih buruk karena sudah berpindah dari tangan muslimin. Jadi kaum muslimin sudah tidak punya kekuasaan lagi, ya. Fase ini adalah fase di mana muslim terpuruk di muka bumi dikendalikan oleh tangan-tangan lain, ya, yang tidak mengikuti hukum-hukum Allah. Ada banyak kesemena-menaan, kezaliman, standar ganda, dan ini korban terbesarnya adalah kaum muslimin, ya. Dan sekarang kita ada di masa ini, ya, Mulkan Jabariyah. Karena yang selanjutnya, yang khilafiyah alaminhaj an-nubuwah, yaitu kekhalifahan yang berdasarkan sistem kenabian, yaitu fase kelima itu adalah fase yang ketika Nabi Isa alaihissalam nanti akan mm, apa namanya menjadi khalifah di muka bumi, ya. Dan ini fase ini belum datang, tapi insya Allah datang karena sudah ada nubuatnya, gitu kan, sudah ada beritanya. Nah, kalau Mulkan Jabriyah itu
kelihatannya memang seperti kemasnya macam-macam ya, demokrasi ya. Itu yang paling dihormati zaman sekarang kan demokrasi. Kalau nggak demokrasi itu berarti tidak sesuai dengan zaman sekarang gitu loh. Tapi di balik demokrasi itu sendiri terjadi juga penekanan. Nah, tidak berarti bahwa kelihatan di atas itu seperti rakyat itu didengar suaranya, tapi pada kenyataannya tidak, karena di balik itu ada permainan-permainan, ya permainan apalagi zaman sekarang zaman digital. Hasil hasil pemilu itu sangat mudah direkayasa. Mbak ini kenapa masuk ke dalam ranah politik? Bukan, saya bukan masuk ranah politik Indonesia. Maksudnya seluruh dunia itu seperti itu, ya. Di dunia ini seperti kita lihat di dalam foto ini, para pemimpin-pemimpin ini adalah orang yang sudah didesain untuk menjadi pemimpin. Artinya mereka dirancang untuk menjadi pemimpin dari negaranya, dan mereka diberikan eh, arahan-arahan lah bagaimana untuk menjadi pemimpin. Kemudian ada pemilu, tapi pemilu itu juga sangat dikendalikan karena zaman sekarang semuanya serba digital, dan digital itu manipulasinya tuh sangat mudah sekali buat orang-orang yang mempunyai teknologi, sangat mudah untuk terjadi manipulasi, ya. Em, ini yang terjadi di zaman sekarang ini. Oke, selanjutnya ya. Akan tetapi kita lihat dari karena ada fase 4 ke 5, klik satu kali teh. Mungkin ada nggak ya satu kali. Nah, eh, dari fase tadi ada fase kelima, yaitu fase di mana ada masa kekhalifahan yang sesuai dengan nubuah. Nah, ini adalah janji dari Allah, janji kemenangan dari Allah. Sudah disebutkan malah tadi kan hadisnya di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55 dikatakan bahwa dan sesungguhnya Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kamu sekalian akan berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang diridhoinya. Dan Allah akan benar-benar menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi keadaan yang sangat aman sentosa. Dan mereka tetap menyembah Aku, tidak mempersekutukan Aku, dan barang siapa yang tetap kufur setelah Aku berikan janji ini, maka itu orang-orang yang fasik. Ya, jadi kalau nggak percaya dengan janji Allah, ya hati-hati, jangan-jangan termasuk golongan orang yang fasik. Dan Mbak, kok sekarang belum ya? Ya sekarang belum berarti kita belum betul-betul orang yang beriman dan beramal soleh dalam arti yang sesungguhnya. Artinya apa? Mbak, itu apa sih kriterianya gimana? Ada contohnya. Contohnya adalah zaman Rasulullah SAW. Bagaimana karakter Rasulullah SAW, bagaimana karakter para sahabat ya. Dan Mbak, tapi kita kan bukan nabi. Iya, tapi kita minimal coba kalau kita lihat, oh, zaman sahabat itu kemudian Allah menurunkan pertolongannya, diberikan pertolongan dalam peperangan-peperangan dengan malaikat yang tidak terlihat ya. Dan ini semua bisa kita lihat contohnya dalam orang-orang dari para sahabat Rasulullah SAW. Kan mereka juga manusia juga. Loh, Mbak Hani gitu amat sih. Apakah Mbak Hani juga udah seperti mereka? Belum, saya juga belum. Tapi paling tidak sadarlah bahwa kita tidak sesoleh orang-orang sejaman Rasul. Kita masih harus banyak belajar. Mungkin kita tidak bisa menjadi seperti mereka, tapi mungkin apakah anak keturunan kita, ya, generasi-generasi selanjutnya, kalau kita berusaha menjadi contoh yang baik dengan doa yang tulus, maka insya Allah hari itu akan terjadi. Ya, karena itulah tetaplah kita bersemangat untuk bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kehidupan yang kita jalani ini. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, anak kita, ya, kepada lingkungan kita, mempunyai perilaku yang mulia, beribadah sekuat tenaga, dan kemudian bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu nanti yang akan kita bahas dari amalan nanti ya, amalan akhir zaman seperti apa. Baik, selanjutnya. Yang perlu kita ketahui lagi bahwa orang mukmin itu tidak merasakan kiamat, ya. Orang kaum mukminin tidak merasakan kiamat.
dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus angin yang sangat lembut, angin yang lebih lembut dari sutra, dari arah Yaman, ya, atau dari arah selatan. Yaman tuh mana sih? Yaman itu coba kapan-kapan ya dibuka maps-nya, dilihat Arab Saudi di situ. Jadi Yaman itu ada di sebelah selatan dari Arab Saudi, ya. Dan akan ada angin yang bertiup lembut dari arah itu, ya, maka tidak ada seorang pun yang akan dia sisakan dari orang-orang yang masih ada iman walau sebesar biji zarah, kecuali akan dicabut ruhnya dengan adanya iman itu. Dan dengan adanya iman itu dia akan dicabut ruhnya, ya. Jadi dia tidak akan merasakan gegap gempitannya, huru-haranya hari kiamat. Begitu. Ini menjadi satu ini juga buat kita ya. Oh ya orang ya jadi kayaknya kita harus tetap jadi kategori orang beriman supaya kita tidak melihat ya hari-hari yang sangat mengerikan itu. Baik, sebelum saya masuk ke ya selanjutnya saya ingin memberikan sedikit penekanan pada apa yang akan kita pelajari, karena apa yang kita pelajari itu ada banyak yang di luar nalar kita. Semuanya itu gaib, masih eh, belum nyata, ada tanda-tandanya, tapi eh, belum nyata dan kita diberikan ya, kalau kita bisa memahami itu harus beriman kepada ini ya, hal ini yaitu ada 5 makhluk Allah yang ditetapkan panjang umur. Ya, contoh iblis ya. Iblis itu ditetapkan panjang umur. Jadi dia sampai sampai hari akhir nanti ya. Kemudian ada Dajjal. Dajjal juga ditetapkan panjang panjang umur ya, meskipun dia tidak setua iblis ya. Kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj yang juga eh, ceritanya itu dimulai dari zaman Zulkarnain ya sampai sekarang mereka belum muncul. Kemudian ada lagi Nabi Isa alaihissalam, yang Nabi Isa itu memang belum meninggal tapi dia oleh Allah, Nabi Musa itu diangkat oleh Allah ya, tidak nampak di dalam kehidupan kita tapi dia adalah seorang nabi yang masih hidup dan akan dibangkitkan, maksudnya akan dimunculkan kembali pada hari akhir untuk bertemu dengan Dajjal. Oke, selanjutnya. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan atau di komen? Silahkan. Bagi teteh-teteh ibu-ibu yang ada pertanyaan, boleh disimpan di chat dulu juga boleh. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja di chat jadi supaya nggak lupa ya. Baik, selanjutnya kita lihat ada dalam hadis dikatakan ada beberapa tanda kiamat. Ada hadis yang sahih di Al-Bukhari mengatakan 6 tanda kiamat, ada yang mengatakan 10 tanda kiamat ya. Dalam hadis Bukhari nomor 3176 dikatakan bahwa ada 6 tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama adalah wafatku. Jadi wafatnya Rasulullah SAW merupakan tanda dekatnya pada hari kiamat, karena setelah itu tidak ada nabi lagi, tidak ada risalah lagi, dan sudah selesai tugas kenabian ya. Kemudian yang kedua adalah penaklukan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah sudah terjadi ya. Ada yang tahu sudah terjadinya kapan? Penaklukan Baitul Maqdis atau Konstantinopel yang kemudian dirubah menjadi Istanbul. Waktu Muhammad Al-Fatih, bukan Bunda? Oh bukan ya, ini Baitul Maqdis, maaf saya salah. Oh, Ini Baitul kan Maqdis. Baitul Maqdis, maaf saya salah. Yang itu kan Al-Fatih kan Konstantinopel ya. Konstantinopel itu menjadi Istanbul ya. Bukan, tapi penaklukan Baitul Maqdis ini adalah nanti memang pada saat sekarang kan Baitul Maqdis dikuasai oleh Zionis ya. Ya. Jadi nanti ada satu saat di mana Baitul Maqdis itu akan dikuasai oleh kaum muslimin oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini belum ya. Kalau yang Salahuddin, Bunda? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu dia menaklukkan Baitul Maqdis. Maaf, saya kayaknya cek lagi nih. Iya,
Salahuddin Al-Ayyubi itu kalau saya ingatnya itu adalah sama Istanbul, Konstantinopel, kalau tidak salah. Karena dia itu Muhammad ada dua, dua penaklukan ya, dua penaklukan saat itu. Yang pertama Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian dia menjadi inspirasi dari para yang lain ya. Kemudian di Muhammad Al-Fatih yang melakukan penaklukan di Konstantinopel. Mungkin harus cek lagi ya. Oke, terima kasih Teh. Kemudian yang ketiga adalah wabah kematian. Wabah kematian atau penyakit yang menyerang hewan sehingga mati mendadak, yang juga akan menyerang kalian bagaikan wabah penyakit kuas yang menyerang kambing. Jadi ini wabah-wabah ya. Kalau kita sekarang banyak wabah nggak sih sebetulnya? Udah mulai ya. Tahu nggak wabah? Kita kena kolera yang meninggal atau wabah flu ya 100 tahun yang lalu. Ya 200 tahun yang lalu kolera itu yang menelan banyak orang. Yang terakhir kita adalah apa coba? Yang tahun 2020. COVID. COVID ya, itu wabah ya. Selanjutnya yang keempat adalah melimpahnya harta ya, sehingga yang diberikan kepada 100 dinar juga tidak rela menerimanya. Udah belum sekarang? Teh, Teh Ika kalau dikasih 100 dinar masih mau atau nolak apa enggak? Oh iya, masih mau. Masih mau berarti belum terjadi. Saya juga mau kalau ada yang ngasih 100 dinar ya. Lumayan itu ya 100 dinar. Baik, selanjutnya timbulnya fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun melainkan pasti memasukinya ya. Yang kemarin kita ini kemungkinannya itu adalah HP ya. Maksudnya maksiat itu bisa dikemas, kemas kebaikan dan maksiat itu dikemas dalam satu tablet, satu ponsel ya. Kemudian yang keenam terjadinya perdamaian antara kalian dengan Bani Asfar atau bangsa Romawi. Namun mereka melanggarnya dan mendatangi kalian dengan 80 kelompok besar pasukan. Setiap kelompok itu terdiri dari 12.000 orang. Ya ini ada yang mengatakan itu ketika zaman Perang Salib. Ya, sudah kalau itu memang itu bisa jadi sudah terjadi. Oke, selanjutnya di dalam hadis yang lain disebutkan tentang dalam hadis riwayat Muslim ya yang sahih juga ada 10 tanda besar hari kiamat ya. Eh, Tandanya adalah yang penenggelaman permukaan bumi daerah timur. Ya, kita masuknya ke timur. Kemudian penenggelaman permukaan bumi daerah barat ya. Sebelah barat maksudnya ini barat dari Mekah Madinah gitu. Jadi kalau barat berarti ya negara barat. Jadi Eropa dan juga Amerika itu masuk ke barat. Yang ketiga penenggelaman permukaan bumi di Jazirah Arab. Jadi yang terakhir adalah di Jazirah Arab. Dan yang keempat keluarnya asap, keluarnya Dajjal, keluarnya binatang yang besar, Dabah, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari dasar bumi yang menggiring manusia, eh, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Jadi para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis ini tidak memberikan satu timing ya, tidak berurutan gitu loh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu tidak berurutan gitu. Em, apa namanya? Seperti misalnya apa namanya? Ini ada ulama yang mengatakan bahwa yang nomor 1, 2, dan 3 itu masalah tenggelamnya ya, tenggelamnya dunia itu setelah setelah Nabi Isa bin Maryam itu meninggal ya setelah beliau memerintah selama 7 maka kemudian beliau meninggal dan kemudian dunia makin kacau dan kemudian 1, 2, 3 itu terjadi gitu. Jadi dari situ kita lihat bahwa apa namanya eh seperti ini keluarnya Dajjal ini setelah Dajjal nanti ada Nabi Isa alaihissalam, setelah Nabi Isa alaihissalam baru Ya'juj dan Ma'juj gitu. Jadi para ulama berpendapat bahwa dalam dua hadis ini pun tidak ada suatu keurutan ya, ada waktunya itu berurutan ya, tidak seperti itu. Oke, selanjutnya ya
tanda-tanda lain dari akhir zaman yaitu umat Islam mengikuti langkah Yahudi dan Nasrani. Ya, dalam sebuah hadis Muslim dikatakan bahwa kita akan mengikuti kaum Nabi kaum Muhammad akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk lubang biawak pun kalian akan mengikuti. Dan eh, apakah yang disebut dengan itu Yahudi dan Nasrani? Ya betul, kita akan mengikuti mereka. Ya, seperti halnya musik aja, musik udah merajalela. Ya, kita juga punya gadget yang sama dengan mereka. Ya, tapi Bani, apakah ini salah? Ini adalah fitnah, gitu. Jadi artinya kita belum tentu bisa 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 menghilangkan fitnah yang di akhir zaman itu. Tapi paling enggak tidak kita harus mengetahuinya, ya. Dan dan juga meminimalisir ya hal itu, ya. Karena misalnya gini, kalau misalnya kita punya punya HP di satu sisi bisa menjadi maksiat, jalan maksiat, tapi juga di satu sisi kita bisa dipakai untuk sedekah, ya kan? Untuk bisa melihat berita tentang kaum muslimin yang kita doakan selalu ya di Palestina. Kita bisa melihat perkembangan-perkembangan dunia dan itu sangat penting. Kalau kita nggak punya berita kita seperti itu, kita juga akan talah telak lah, udah kan kita nggak punya sama sekali informasi gitu. Dan kemudian kayak riba itu kita juga masuk ke dalam jerat riba habis-habisan. Ya, kita tidak bisa mempertahankan jual beli yang halal dengan memakai dinar dan dirham. Oke, selanjutnya kalau ada yang mau bertanya silakan ya, masuk aja ke kolom chat. Selanjutnya kita lihat lagi ketika zina ada di mana-mana, ya. Dan tinggallah manusia pada saat nanti ketika sebelum eh, sebelum terjadinya hari kiamat itu, ya. Setelah yang kaum muslimin itu banyak, yang mukminin banyak meninggal, maka saat itu tinggal manusia-manusia buruk yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti himar atau keledai mereka pada zaman mereka. Dari zaman mereka inilah kiamat akan datang. Sepertinya itu tanda-tandanya udah banyak ya. Kayak kasus kemarin ada PDD ya. Terus kemarin tuh ada juga di Cimbulu itu ada yang ditangkap ya. Ada yang ditangkap sebuah party pesta di mana perempuannya memakai baju yang tidak senonoh gitu kan. Dan dari satanik juga sudah apa namanya ngajarkan kepada anggotanya untuk melakukan kadang-kadang melakukan apa hubungan itu laki perempuan itu bersama-sama, maksudnya dalam satu ruangan besar. Jadi udah nggak tahu malu lah gitu intinya begitu. Dan itu sudah terjadi sih sekarang itu, tapi mungkin nanti lebih buruk lagi. Dulu saja saya waktu di Perancis juga paling malas pergi ke mana ke pantai di musim panas. Kalau di musim dingin ke pantai tapi kedinginan, ya kan airnya dingin, anginnya dingin. Tapi kalau pas musim panas orang tuh melakukan hubungan suami istri itu ada di pantai gitu ya, hanya ditutupi mungkin entah entah selimut, entah payung gitu kan. Ini kan sudah akhirnya menjadikan kita kaum muslimin yang ada di sana waktu itu kita malas banget gitu untuk pergi ke pantai ya karena sudah terlalu ngap gitu ngelihatnya. Baik, selanjutnya apalagi tanda-tandanya yaitu ketika merajalelanya musik dan penyanyi wanita ya. Jadi kan eh pada akhir zaman akan terjadi banyak longsor, kerusuhan dan kerusuhan, kerusuhan ya, demonstrasi yang kerusuhan dan juga longsor ya, longsor. Kalau saya melihatnya itu longsor itu ada hubungannya juga dengan global warming ya. Jadi kan sekarang juga ada longsor di Antartika, ya kan? Global warming. Ya ini ada hubungan dengan itu, ya. Perubahan muka. Nah itu kemarin saya juga lihat ada katanya orang-orang yang satanik itu wajahnya bisa berubah katanya karena mereka itu apa ya sering dimasukin lah sama setan akhirnya ya wajahnya berbeda ya ada perubahan muka. Kapan itu terjadi ya akhir zaman itu bila telah merajalela bunyian musik dan penyanyi-penyanyi wanita ya udah ini sekarang udah sudah seperti itulah ya musik sudah di mana-mana ada makan juga di restoran ada musik ya. eh
orang seperti tidak bisa hidup tanpa musik ya. Selanjutnya setelah itu disebutkan juga di sini hilangnya ilmu ya, hilangnya ilmu. Oke, hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Jadi tidak datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dan yang ahli dalam agama dan mereka tidak ada yang tinggal padanya kecuali orang yang hina dan buruk yang tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Itu saat kiamat seperti itu ya. Dalam hadis lain disebutkan pada hari kiamat itu akan ada beberapa hari di mana kebodohan turun dan ilmu dihilangkan. Ada yang mengatakan bahwa di akhir zaman itu huruf-huruf Al-Quran itu udah nggak ada gitu ya. Jadi dibuka kitabnya tidak ada hurufnya. Jadi ketika ilmu itu dihilangkan. Selanjutnya orang yang bodoh, orang-orang yang mendapat posisi terhormat itu adalah justru orang yang bodoh atau orang yang tidak amanah ya, justru seperti itu ya. Maka tanda makin dekatnya kiamat ialah dunia akan dikuasai oleh luka bin luka, artinya orang yang bodoh dan hina. Maka orang yang baik ketika itu adalah orang yang beriman yang diapit oleh dua orang mulia. Oke, jadi yang mendapat posisi terhormat di zaman sekarang kan yang diagung-agungkan siapa? Malah misalnya band ya, atau pemimpin yang pemimpinnya kalau nggak bodoh ya disebutkan kalau nggak bodoh tidak amanah atau ahli maksiat. Ya makanya itu ada korupsi tersebar di mana-mana ya udah akhir zaman itu ya. Dan orang yang bodoh bisa naik karena ditopang oleh sistem yang menjadikan mereka bisa menjadi naik ya posisinya di mata masyarakat. Yang selanjutnya adalah mengucap salam pada orang yang dikenalnya saja pada saat akhir zaman maka tidak mudah untuk mengeluarkan salam ya karena dengan mengatakan salam maka artinya membuka identitas kita bagi kita kaum muslimin ya. Sedangkan kalau zaman dulu salam itu kan memang untuk siapa aja ya. Maksudnya kalau ada satu muslim aja maka ya ini terjadi juga ketika saya di luar negeri juga demikian ya. Kadang-kadang saya juga pakai kerudung aja belum tentu orang bilang assalamualaikum gitu ya. Maksudnya yang sesama muslim. Ya. Selanjutnya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Sampai sekarang kan aduh yang orang-orang pakaian wanita di zaman sekarang tuh udah ya telanjang lah. Menurut saya melihat menurut saya sih udah telanjang, udah nggak ada malunya sama sekali ya. Selanjutnya banyak yang dusta ya dan tidak tepat dalam menyampaikan berita ya. Ini sudah terjadi sekarang belum? Iya, Sudah, iya. sudah terjadi Hoax. sekarang. Ya, berita hoax banyak kali. Kan apalagi dengan adanya ya video, adanya AI gitu kan ya, kan itu mah kelihatan aja buat kita mungkin saya bisa ngelihat gitu maksudnya ada ini nggak bener nih karena yang cuman tulisannya aja orang ngomong aja narasinya aja tapi orang yang bersangkutan nggak ngomong atau bahkan yang bersangkutan ngomong tapi yang keluar itu beda gitu. Atau bahkan sekarang ada yang pakai avatar, yang avatarnya mirip dengan yang bersangkutan, avatarnya makin canggih kan sekarang tuh mirip pokoknya kalau TIK tuh jadi avatarnya TIK tuh wah lebih cantik dari TIK malahan itu ya. TIK udah cantik, pakai avatar, wah tambah. Nah itu tapi itu si avatar tuh bisa berkata-kata yang sesuai apa yang diinginkan oleh yang membuat video itu. Itu kan namanya sudah dusta ya, dusta. Dan tidak tepat dalam menyampaikan berita. Banyak-banyak pembohong-pembohong yang di luar sana ya. Jadi berita itu belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengar oleh ayah kamu yang sebelumnya. Karena itu jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu dan memfitnahmu. Ya, fahjurhum hajaron jamila. Selanjutnya, banyak saksi palsu. Ya, banyak kesaksian palsu. Nah, ini kan banyak ada orang-orang yang sekarang di Indonesia kita lagi banyak contohnya nih. Orang-orang eh, yang tidak punya masalah malah masuk ke dalam penjara. Orang yang sudah dipidana tapi malah menjadi
apa pejabat pemerintahan gitu yang sudah ada hukumannya 6 tahun tapi tidak dilakukan dan menjadi pejabat pemerintah. Ini kan sesuatu yang nonsens sekali ya, hal seperti ini. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa ya akhir zaman seperti ini. Selanjutnya, negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Ya, hari akhir itu tidak akan datang kepadamu sebelum Arab itu sekali lagi menjadi dataran berpadang rumput dan dipenuhi dengan sungai. Kok sekali lagi? Iya, pada zaman Nabi Adam itu kan tempat turunnya apa namanya Siti Hawa itu kan itu di Arab dan saat itu penuh dengan hijau-hijauan gitu kan. Tapi kemudian menjadi padang pasir dan sekarang akan menjadi hijau kembali dan ini sudah terjadi ya ketika tahun kapan itu ya terjadi beberapa tahun yang lalu 3-4 tahun yang lalu terjadi apa namanya hujan salju hujan dan kemudian salju dan apa ini yang menjadikan kemudian tanah menjadi basah akhirnya keluar lumut akhirnya menjadi tanaman dan kemudian ada biji-biji yang terbawa angin ya akhirnya sekarang itu negara Arab itu sudah hijau kondisinya. Selanjutnya, oke selanjutnya mewarnai rambut dengan warna hitam ya. Oke, kita pernah diskusi kemarin ya. Kemudian munculnya Nabi Isa, ya. Setelah keluarnya Dajjal dengan kerusakan di muka bumi, maka Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan turun di bumi di satu tempat di Suriah pada sebuah masjid yang mempunyai menara putih, ya. Dan itu disinyalir ada, ya. Sekarang itu sudah ada masjid seperti itu, ya. Kemudian kedua tangan Nabi Isa alaihissalam diletakkan di atas sayap malaikat. Kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal dan memerintah di bumi dengan hukum syariat Islam. Pada masa itu dunia akan damai selama 7 tahun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam wafat. Ya. Setelah wafat maka kemudian terjadilah mulai tanda-tanda kiamat makin 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 nyata ya. Ya, selanjutnya kemudian munculnya asap. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Maka inilah adalah azab yang pedih dalam surat Ad-Duhan ayat 10 sampai 11. Dikatakan juga dalam sebuah hadis riwayat Muslim, bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum 6 perkara yaitu terbitnya matahari di sebelah timur di barat ya, tempat kemudian kabut ya, dukhon dan atau dajjal atau binatang atau kematian ya atau wabah atau dan setelah itu hari kiamat. Ini juga setelahnya terbitnya matahari sebelah barat ya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Pada saat itu ketika matahari terbit dari barat maka semua manusia pada saat itu tidaklah ya bermanfaat lagi iman seseorang ya. Kalau ada orang yang belum beriman saat itu mah tidak ada gunanya karena sudah demikian nyata bahwa kiamat itu akan datang. Karena datangnya matahari selanjutnya eh, matahari terbitnya matahari sebelah barat itu sesuatu yang sangat fenomenal ya akan merubah banyak hal, merubah orang pasti akan terkejut deh matahari dari barat itu dan pasti akan kacau balau. Maksudnya secara eh, kondisi weather cuaca aja juga pasti berubah gitu dan akan merubah tatanan dunia yang normal. Selanjutnya munculnya binatang melata ya. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an ya, dalam surat An-Naml ayat 82 ya. Akan keluar sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia yang dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami ya. Dan di dalam hadis lain disebutkan juga bahwa binatang ini akan mengetahui siapa orang yang beriman dan siapa orang yang tidak beriman. Selanjutnya, keluarnya api yang menggiring manusia. Ya, api yang menggiring manusia ini uh, adalah tanda-tanda kiamat yang besar, yaitu adanya api yang menggiring manusia dari timur ke barat. Ya, walau alam ini api apa? Apakah
meteor atau apa ya, wallahu alam. Selanjutnya tanda-tanda dari kiamat lagi adalah kalahnya orang Yahudi. Ya, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi sampai Yahudi itu berlindung di balik batu dan pohon, lalu batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, kemari dan bunuhlah dia. Ya, semua batu dan tanaman akan membela kaum muslimin, akan menunjukkan di masjid itu ada orang Yahudi. Tapi anehnya ya, ada satu pohon namanya pohon gorkot yang dia tidak akan berkata apapun kalau ada orang Yahudi atau Nasrani, orang Yahudi yang akan bersembunyi. Karena itu loh kemudian selanjutnya sebutkan bahwa terjadi penanaman besar-besaran pohon orkot itu ya, oleh di sini disebutkan sampai ditanam pernah dalam satu masa ditanam lebih dari 240 juta ya, eh, pohon gorkot ini karena mereka berharap bisa bersembunyi. Jadi lucu juga ya, mereka tuh nggak suka sama kaum muslimin tapi percaya gitu ya. Tapi ataukah saya juga nggak tahu apakah di dalam Tauratnya memang ada gitu ya. Tapi yang jelas terjadi penanaman besar-besaran sekitar 240 juta pohon gorkot ya. Masya Allah. Baik, selanjutnya Danau Tiberias. Danau Tiberias ya, ini ada terkait dengan masalah air zaman. Danau Tiberias atau Tabaria itu adalah danau yang ada di daerah Israel dan dia itu menjadi nomor satu, menjadi apa namanya sumber air nomor satu di daerah eh, Israel. Selanjutnya nanti akan ada ceritanya Tiberiasnya ada hubungannya dengan Dajjal dan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Danau Tiberias itu makin lama itu akan ini kan ada dam ya, dam di danau itu ya. Dulunya kan danaunya banyak airnya. Nah, sekarang tuh makin kering gitu. Jadi tinggal nih ada tanah-tanah ya. Airnya tinggal sedikit ya mengering. Itu udah tanda-tanda air zaman. Selanjutnya ya tentang urutan tanda kiamat kubro itu memang ada hadisnya. Memang tidak memang hadis itu memang tidak menyebutkan tentang urutan daripada kiamat. Selanjutnya bagian kedua munculnya Dajjal. TIK kita masih ini atau kita bisa masuk ke Dajjal atau kita cukupkan atau bagaimana TIK? Ini 508 ya. Mm-mm. Eh, Kayaknya nanggung ya Bunda kalau misalnya Dajjal lebar gitu, biar bahasanya lebih mendalam. Dajjalnya nanti lagi gimana Bunda? Boleh, ya boleh. Ya deh nanti mungkin jadi bisa 3 sesi ya. Gak apa-apa Jadi deh. 3 sesi aja Tapi Bunda, nggak apa-apa. tapi menurut saya penting ya karena kita memang di era yang seperti ini gitu loh. Jadi kita harus tahu bahwa memang terjadi banyak tanda-tanda gitu dan kita harus waspada karena kalau kita juga nggak tahu kita terperosok ya ke dalam itu ke dalam apa eh, jebakan Batman atau fitnah akhir zaman itu. Oke. Baik, saya silakan untuk kita masuk aja ke dalam acara eh tanya jawab. Silakan Ya, Mbak Ika. insya Allah kita masih punya banyak waktu untuk berdiskusi dan tanya jawab ya, teman-teman, teteh-teteh, Bapak Ibu sekalian. Ini di chat sudah ada yang masuk satu dari TIIS ya. Kita mulai dari chatnya TIIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai matahari terbit dari sebelah barat ya, salah satu tanda-tanda hari kiamat ya. Satu, apakah kejadian ini terjadi cukup lama, setahun lebih misalnya? Kemudian yang kedua, ketika terbit dari sebelah barat, berarti sistem tata surya dan yang lain-lain semuanya berubah putarannya. Hatur nuhun dari Teis. Terima kasih Teis. Tentang terbitnya matahari dari sebelah barat ya Bunda. Iya, baik. Makasih TI sudah menanyakan ya. Baik. Eh apakah kejadian ini terjadi cukup lama setahun lebih misalnya? Ya, oke. Tidak ada penjelasannya, tapi saya kan mungkin dalam hadis ya, tapi kalau saya mungkin akan mencoba tuh menjelaskannya
berdasarkan logika ya, logika. Karena kalau matahari terbit dari sebelah barat, sebetulnya apa yang terjadi? Ada dua hal kemungkinan. Yang satu, muternya muternya bumi itu yang dulunya misalkan muternya ke kanan sekarang jadi ke kiri gitu, ya. Berubah arah putaran gitu. Dan berubah arah putaran itu kalau bumi ya, kalau bumi yang berubah arah putarannya, maka ketika terjadi perubahan arah putaran itu yang jelas anginnya akan acakadul, ya. Anginnya acakadul, waktunya juga akan error dan waktu itu akan sangat mempengaruhi manusia dalam hal itu. Ya, itu kalau dan itu nggak akan lama. Kalau menurut saya itu akan terjadi tanaman nggak bisa tumbuh bangsanya kayak gitu. Kemudian kalau itu terjadi karena di luar dari bumi yang berubah, ya. Jadi ini bumi, misalnya ini bumi misalnya terus kemudian ada ini matahari, ini bumi ya. Ya, berarti ada kemungkinan juga eh, mataharinya yang jalan begini ya atau buminya yang dari dulunya begini muternya menjadi muter begini. Nah, itu kan itu kan udah lebih parah lagi Thais dibandingkan dengan kalau jadi kan tadi ada tiga aspek putaran itu. Kalau putaran bumi sendiri yang cuman berubah itu masih ada kestabilan terhadap posisi matahari, ya kan? Itu masih masih mungkin terjadi beberapa bulan gitu, tapi akan huru-hara di muka bumi itu. Tapi kalau itu yang berubah itu adalah mataharinya atau arah putaran, bukan arah putaran begini ya, tapi arah putaran terhadap mataharinya itu yang berubah, maka itu akan kacau balau itu gak akan lama, Thais. Kalau menurut saya. Karena kemarin kita belajar ya, kalau matahari itu 1 meter saja mendekati, kalau ingat nggak kita pernah belajar itu, kalau 1 meter mendekati matahari 1 meter, maka dalam jangka sekitar 3 bulan, maka bumi ini akan menjadi es. Kalau bumi ini mengorbit terhadap matahari hanya 1 meter di luar orbitnya, maka dalam kurang lebih 3 bulan itu akan jadi seluruh dunia akan jadi desert, jadi padang pasir, ya. Jadi seperti itu bayangannya kalau menurut saya, ya. Tapi tergantung lagi kalau misalnya itu memang sesuatu yang perlu itu kan baru normal cuman bergeser 1 meter atau menjauh 1 meter. Tapi kalau sudah berubah di barat, itu kan kalau itu yang berubah itu adalah matahari misalnya. Matahari itu jalannya tuh orbitnya nggak seperti itu atau bumi itu orbitnya tidak seperti itu lagi. Menurut saya kurang dari 3 bulan itu. Bisa sangat cepat terjadinya kerusakan di muka bumi itu. Akan terjadi gempa yang ada angin yang tidak yang sangat besar karena perubahan sirkulasi udara. Kemudian ada gempa, gempa juga akan terjadi. Jadi akan terjadi kekacauan di atas, maksudnya di sky, di langit dan juga di bumi. Bisa lebih 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 kurang cepat kalau menurut saya mah. Kalau bayangan saya itu akan sangat cepat. Oke. Yang kedua, ketika tepi dari sebelah barat, berarti sistem tata surya yang lain semuanya berubah putarannya. Itu kemungkinan begitu. Kalau saya lebih cenderung ini yang sistem tata suryanya yang berubah. Karena kalau yang cuman bergeser 1 meter atau itu efeknya masih bulanan. Tapi kalau ini memang di dalam Al-Quran dikatakan eh, eh, bahwa pada hari kiamat itu kan langit itu kan akan seperti seperti awan ya. Langit itu akan bergerak ya, bergerak tidak stabil lagi ya, akan seperti maka gunung-gunung seperti debu. Coba kebayang nggak sih? Itu mah menurut saya sih lebih ke arah itu ya, sistem tata surya dan bintang-bintang yang keluar dari orbitnya dan itu bisa sangat fatal.
Ya ini hanya pemikiran saya. Memang ya, tapi ya nggak apa-apa karena memang dalam hadis tidak ada keterangan tentang itu ya. Karena ini memang hubungannya dengan sains gitu. Oke, selanjutnya. Eh, dari Teh Rina ya. Berarti terjadinya kiamat kubro itu bertahap ya, tidak pada satu saat atau bagaimana? Iya, tadi ada di dalam, tadi saya agak cepat ya, tentang slide yang terakhir itu ya. eh Maaf Taika, bisa di-share halaman, saya tadi terlalu cepat ya, Oh ya halaman Bunda. 39. Sebentar. Eh, 39. Sudah muncul ya Bunda ya? Sebelumnya, ya disebutkan. Setelahnya Teh, hanya satu slide dari yang terakhir, dari Dajjal. Nah ini, nah klik satu ke Ya. lagi. Ya. Bagaimana urutan tanda kiamat kubro itu? Munculnya tanda-tanda kiamat itu sebagiannya mengikuti bagian yang lain, saling mengikuti bagaikan mutiara pada sebuah rangkaian. Ya, juga dalam sebuah hadis Tabrani dikatakan tanda kiamat itu bagian mutiara yang terangkai dalam seutas benang. Jika benang itu putus, maka yang lainnya akan mengikuti ya dengan cepat lah. Jadi apa namanya? Walau alam ini, wah, ini dan dia kiamat kubro itu bertahap ya, tidak pada saat satu saat atau bagaimana? Ah, Taikah nih kayak ini, saya kayak seperti dihadapkan pada apa pertanyaannya Rasul yang Iya, iya. yas'alunaka anisa. Tapi tapi manusiawi Bunda kayak maksudnya kayak pengen tahu detailnya gitu loh Bunda. Pengen tahu ya. Memang saya nggak bisa bilang sih ya, tapi saat itu memang jelas nggak akan bisa ngapa-ngapain aja gitu loh. Nggak akan bisa ngapa-ngapain aja dan yang dimaksud dengan bertahap itu seperti apa? Ya, kalau misalkan kan tanda kiamat itu para ahli agama ada yang mengatakan tanda-tanda kiamat syugro sama kubro, yang tanda kiamat yang apa besar dan tanda kiamat yang kecil gitu kan. Tapi yang termasuk yang tanda kiamat yang besar itu adalah yang itu yang tenggelamnya bagian itu yang udah breng gitu aja ya. Jadi setelah matahari, nah baru kemudian ada tenggelamnya ya, tenggelamnya. Naudzubillah astagfirullah kalau saya salah ya. Jadi tenggelamnya itu kalau para ulama mengatakan tenggelamnya yang bagian timur bumi itu setelah itu sebelah barat kemudian Madinah itu final final daripada itu dan kemudian eh, selesai gitu loh. Ya, sekarang saya mau tanya Coba saya mau tanya aja sama Teh Rina. Teh Rina maksudnya Teh Rina itu yang gimana menurut Teh Rina? Kalau bertahap ya yang sugro atau yang kecil-kecil ini memang bertahap. Buktinya Rasul meninggal, ya kan? Nah, itu kan tapi oh iya, Taika saya jadi ingat ya Salahuddin Al-Ayyubi itu Baitul Maqdis betul. Iya, Yerusalem ya Bunda ya. Yerusalem itu adalah peperangan eh, adalah dua dari sejarah penaklukan yang tidak ada pertumpahan darah. Yang pertama adalah Futuh Mekah, yang kedua adalah Sayyidina Al-Ayyubi di Baitul Maqdis. Ya, itu betul, Taika, betul. Jadi dua-duanya tidak ada pertumpahan darah. Itu kan namanya perang tapi nggak ada pertumpahan darah, keren kan? Oke, Iya Bunda. Taika gimana? Oh Teh Rina Alhamdulillah sudah paham ya dari hadis yang tadi di-share ya. Eh, Iya. ya Alhamdulillah. Ya, jadi memang para ulama juga mengatakan tidak, saya pernah membaca gitu, tidak bisa memastikan mana-mana gitu loh, karena mana yang duluan gitu, nggak bisa memastikan. Bahkan yang hadis yang sahih yang Muslim eh, ataupun Bukhari itu tuh kenyataannya sekarang itu tidak
tidak berurutan 1 sampai 2 3 4 itu tidak Ya, berurutan. ya benar, Mbak. Iya, jadi memang semuanya ya pasti tidak diberikan semuanya sama kita ya. Ada misteri ya. Rasul aja nggak dikasih ya, apalagi kita gitu. Oke, selanjutnya. Ya. Makasih Teh Ika, Teh Inai untuk pertanyaannya. Ini dari Teh Eka Yusmaita ya. Mm-mm. Bunda minta pendapat berkenaan dengan situasi sekarang. Kerusuhan ada di mana-mana. Ya itu tadi udah tanda ya, ada kerusuhan ya. Ya, ya, Kerusuhan itu tanda kiamat juga, udah akhir zaman lah gitu. ya. Media massa dibungkam oleh pemerintah. Orang-orang kritis menyuarakan kebenaran justru justru apa ya ini ya? Ketutup. Dicap sebagai Justru provokator. dicap sebagai provokator, satu persatu mahasiswa ditangkap. Bagaimana baiknya kita bersikap ya, Bunda? Terutama sebagai pendidik ya. Sikap terbaik. Teh Eka nih Teh Eka nih dosen ya. Iya, TK dosen. Buka aja, buka. Silahkan TK. Ya, Ya, Bunda. ya. Teh Eka terima kasih sudah berbagi ya. Mohon maaf, saya belum pernah jadi dosen, saya jadi tidak terlalu bisa. Saya ingin penjelasan dari Teh Eka, Teh Eka apa problematikanya di mana? Sebagai pendidik sebenarnya kan suara kita ini banyak didengar oleh anak-anak didik kita ya, Bun. Nah, di Iya. tengah kerusuhan sekarang ini, Hmm. kita baiknya membiarkan mahasiswa kita untuk tetap turun ke jalan atau ya kayak melarang mereka untuk nggak usah aksi-aksi, nggak usah demo gitu ya. Ya masa bodoh lah untuk itu urusan pemerintah dan sebagainya gitu, Bun. Ada suatu hal yang agak ragu dengan ucapan kita ini sebenarnya bisa mempengaruhi banyak pendidik kita gitu, dan kita tahu bahwa kondisi negara kita ini sedang tidak baik-baik saja, tapi Ya. di satu sisi kita takut dari ucapan kita akan membuat peserta didik kita mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan itu sih, Bun. Iya, Jadi betul ya. serba serba salah dan harus bagaimana bersikapnya itu, apakah ya keep silent Oh atau enggak, jangan keep silent. Kalau keep silent enggak ya. Ya kebenaran itu harus dikatakan gitu. Keep silent tidak. Tapi begini yang mungkin juga dari para pendidik juga mungkin juga harus eh, pertama menurut saya juga buka wawasan. Ya, jadi belajar juga tentang apa sih. Memang politik itu urusan yang di atas, kata ada yang bilang gitu. Tapi sebetulnya enggak juga. Itu karena kalau pemimpin kita atau orang-orang yang mengatur kita itu tidak memahami kebenaran ya tidak ya kita harus mengatakan kan kalau itu salah gitu kan ya dan yang terjadi sekarang itu memang salah gitu kayak di DPR ya kayak misalnya jadi kalau yang salah ya katakan salah gitu nanti ke masalah bersikap nomor dua maksudnya itu bahasan kedua tapi yang pertama yang harus kita lakukan bagi pendidik itu kita harus juga tahu gitu bagaimana sih kondisi sekarang di atas sana gitu. Itu kita harus tahu dan kita jangan cuma mendengar-mendengar tapi coba menyaring informasi meskipun zaman sekarang itu juga tidak semuanya jadi banyak hoax tapi paling enggak dengarkan ya para ahli-ahli yang ahli-ahli yang mengkritisi pemerintah dalam podcast-podcast mereka yang kadang-kadang panjang. Saya juga suka dengar. Kadang juga pengeng saya, aduh capek saya dengernya. Tapi saya merasa ya saya harus dengar gitu kan karena saya jadi tahu masalahnya gitu kan. Ada podcast podcast yang misalkan Bapak siapa? Ma'ruf apa? Ma'ruf yang orang dari itu tuh, yang dari Ma'ruf Amin dari Madura gitu misalkan ya ada Bapak Saididu atau Saididu itu dari apa sekretaris dari SDM ya Kementerian SDM atau mantan menteri yang dipecat kayak Sudirman gitu kan atau mantan orang apa Freeport gitu direktur Freeport gitu kayak yang juga ikut-ikut apa membela kebenaran gitu kan jadi kita harus dengarkan itu dan kita harus tahu oh permasalahannya apa gitu.
Jadi kalau masalah udah ada permasalahan kan kita bisa menilai itu itu benar apa salah, mana yang benar mana salah, gitu kan. Jadi kita juga di mata para mahasiswa itu nggak maaf ya nggak bodoh-bodoh amat, nggak buta-buta amat gitu ya. Kan kita ini TK kan sebagai dosen, tapi TK juga sebagai ibu rumah tangga pasti kesibukannya juga banyak ya, mak-mak lah gitulah. Jadi kadang-kadang kita juga udah sibuk lah sama dua itu aja di dosen sama tambah satu lagi menjadi panutan kan, panutan buat anak-anak ini kan. Baik, jadi yang pertama tuh memang harus ditajamkan dulu anak-anak itu kita harus mempertajam ya ke apa knowledge kita tentang keadaan sekarang. Setelah itu nanti kita memberitahukan resikonya apa kalau kalian lakukan ini gitu loh. Resikonya apa gitu. Resikonya tuh harus diketahui oleh anak-anak dan juga anak-anak tuh harus mempertimbangkan dirinya gitu loh. Karena dia masih punya keluarga, dia punya ibu bapak gitu kan. Apa namanya, ibaratnya memang ini kalau saya bilang juga sebetulnya kalau niatnya tulus itu jihad. Mengatakan yang salah itu salah, mengatakan yang benar itu benar gitu, ya. Nah itu di satu sisi saya bisa mengatakan menurut saya ini jihad, jihad akhir zaman gitu loh ya, karena ada kezoliman. Cuman itu harus dihubungkan dengan yang nomor satu, knowledge itu tadi. Jangan sampai membabi buta masuk ke dalam kancah seperti apa kekeosan itu, ketidakteraturan itu tanpa mengetahui masalah sebenarnya, gampang dihasut oleh orang, ya kan? Terus kemudian apa bahkan masuk dikadalin gitu, dimanfaatkan oleh orang-orang gitu loh. Nah, itu yang harus difahami. Menurut saya itu. Nah, setelah itu resikonya memang harus menyampaikan. Coba sekarang contoh aja tentang apa yang terjadi di chaos kemarin atau kerusuhan atau demonstrasi yang kemarin itu. Sebetulnya kan para mahasiswa ini sudah benar ya. Mereka itu menyampaikan eh, ketidakadilan ya. Memang buat saya sangat parah sih kalau menurut saya karena meskipun itu hanya pemicu ya, sebetulnya itu pemicu yang tentang DPR yang naik gitu ya. Itu hanya pemicu ya. Eh tapi mereka memang nggak sensitif. Kan kayak misalnya zaman sekarang itu beras pernah sangat susah didapat ya. Saya aja kemarin sempat beli beras itu dapat nggak ada yang lain jadi ya udah aduh nggak enak banget jadi sampai saya beberapa hari itu saya makannya saya lebih milih makan singkong saya lebih milih makan talas yang menurut saya lebih enak daripada beras yang sekarang sambil saya nunggu nanti kalau udah agak ini bisa beli beras yang lebih bagus gitu oke ah itu terus kemudian tapi sebetulnya ini disinyalir coba cek lagi disinyalir bahwa sebetulnya kenapa sih kok DPR itu diserang oleh masyarakat? Enggak gini, ada mahasiswa, ada buruh yang memang ingin mempertahankan keadilan, gitu kan. Tapi ada juga orang yang memang ingin negara kita kacau. Ada, bukan dari tingkat internasional saja. Ya ini off the record aja Teh Ika. Nah, yang buat yang perekam ya, di off the record kan aja. Oh, nggak usah direkam. Siapa yang merekam? Kayaknya Teh Widya ya. Teh Widya, colek Widya, nggak usah direkam. Abang gak makan aja.